Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, akan membahas materi tentang sumber daya manusia Indonesia di sektor agribisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri Anggita Ratna Putri, Desi Ayu Puspitrasari, Suci Sari Safitri, Muhammad Rizky Fatur Rahman, Afifatus Zahra, dan Fajri Adianto. Yang pertama, saya akan membahas pengertian pertanian. Pengertian pertanian adalah cara untuk memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan untuk pengelolaan lingkungan. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati ini salah satunya yaitu bercocok tanam dan pembesaran hewan ternak. Adapun contoh yang lainnya yaitu pembuatan keju dan susu atau hanya ekstraksi semata seperti penangkapan ikan. Bagian terbesar penduduk di dunia ini bekerja di bidang ini, namun hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Selanjutnya yaitu ruang lingkup agribisnis. Ruang lingkup agribisnis ini tidak hanya membahas tentang budidaya tanaman, namun juga membahas mengenai perikanan, peternakan, dan juga kehutanan. Maka dari itu, cakupan agribisnis ini sangatlah luas. Contohnya seperti biofuel. Biofuel ini merupakan tanaman hasil pertanian di mana pada saat ini mendapatkan perhatian dari masyarakat umum dikarenakan isu perubahan iklim yang sangat intens. Di sisi lain juga adanya disebabkan karena peningkatan harga bahan bakar fosil dan semakin menipisnya bahan bakar fosil tersebut. Itulah kenapa sampai saat ini para peneliti juga sedang memproduksi mengenai biofuel ini dan terus dilakukan perkembangan yaitu sebagai bentuk agribisnis. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang contoh-contoh pertanian. Yang pertama yaitu pertanian hortikultura yang berasal dari bahasa Latin yaitu hortus yang artinya tanaman kebun dan kultura yang artinya budidaya. Maka pengertian hortikultura itu sendiri yaitu pembudidayaan tanaman kebun. Bidang kerja hortikultura ini meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, panen, pengemasan, dan yang terakhir distribusi. Hortikultura ini merupakan salah satu metode budidaya pertanian secara modern. Selanjutnya yaitu pertanian organik. Pertanian organik ini dikenal di Indonesia pada era 80-an. Pada saat itu, revolusi hijau yang digagas pemerintah pada akhir tahun 70-an menjumpai dampak negatif. Penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia dituduh sebagai pemicu kerusakan lingkungan dan penurunan kesehatan masyarakat. Motivasi para petani untuk mempraktekkan metode ini karena petani hanya butuh menebarkan benih saja dan langsung bisa memetik hasilnya. Yang terakhir yaitu pertanian hidroponik. Teknik hidroponik ini sudah diteliti sejak tahun 1672. Hidroponik sendiri diambil dari bahasa Yunani yang artinya hidro, yaitu air, dan ponos yang artinya daya. Maka dapat disimpulkan hidroponik yaitu budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Selanjutnya yaitu gambaran umum sektor pertanian yang ada di Indonesia. Yang mana sektor pertanian yang ada di Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dan yang kedua sebagai sarana untuk menambah penghasilan. Selanjutnya ada sektor-sektor yang melewati pada sektor pertanian, yaitu yang pertama ada sektor tanaman pangan. Tanaman pangan ini contohnya seperti palawija dan padi. Yang kedua ada sektor perikanan, yang ketiga ada sektor peternakan, yang keempat ada sektor perhutanan, dan yang terakhir ada sektor perkebunan. Selanjutnya yaitu peran sektor pertanian dalam pembangunan, yang mana peran sektor pertanian dalam pembangunan ini yaitu satu, sebagai penerimaan devisa negara, yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang terakhir sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Selanjutnya yaitu sektor pertanian yang mengkontribusikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama ada kontribusi produksi. Kontribusi produksi ini meliputi penyediaan bahan baku. Yang kedua ada kontribusi pasar, yang mana kontribusi pasar ini menentukan pajak domestik. Dan yang keempat, kontribusi faktor produksi. Kontribusi faktor produksi ini menyebabkan terjadinya surplus modal. Yang terakhir yaitu ada kontribusi devisa, yang mana kontribusi devisa ini akan menyebabkan surplus neraca pembangunan. Selanjutnya yaitu tentang mengoptimalkan program pembangunan pertanian, yaitu yang mana sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting. Salah satunya dalam mengubah perencanaan pembangunan pertanian secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pertanian dapat dilihat sebagai salah satu sangat potensial dalam 4 bentuk kontribusinya, yaitu yang pertama dalam ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergolong pada pertumbuhan output di bidang pertanian, baik dari segi permintaan maupun dari segi penawaran, yang mana sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor seperti industri, manufaktur, dan perdagangan. Yang kedua yaitu pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai sumber modal dengan melakukan investasi, dan yang keempat yaitu sebagai sumber penting bagi surplus perdagangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari 4 kontribusi yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama ada kontribusi produk, yang mana kontribusi produk ini bila dilihat dari sisi pasar Indonesia yaitu seperti buah, beras, sayuran hingga daging. Hal ini menunjukkan pasar domestik didominasi oleh pertanian dari luar negeri. Tahapan pada siklus sistem agrobisnis itu mencakup 4 tahap. Yang pertama ada tahap kelahiran, di mana tahap ini memiliki ketergantungan pada lingkungan itu sendiri. Tahap yang kedua ada tahap pertumbuhan, di mana tahap ini juga memiliki ketergantungan yang dimiliki transisi yang berkemandirian. Selanjutnya tahap dewasa yang stabil, di mana tahap ini sudah bersifat kemandirian serta telah menyiapkan rekreasi yang akan datang. Terakhir ada tahap matang, di mana tahap ini telah memiliki ketergantungan yang sama guna untuk mempertahankan hidupnya. Dalam bentuk skema, siklus sistem agribisnis dapat digambarkan sebagai berikut yang telah tertera di slide. Penjelasan lebih rinci terhadap sistem agribisnis antara lain. Yang pertama, fase kelahiran merupakan fase yang masih memiliki sifat ketergantungan serta masih memerlukan perlindungan pada pihak pemerintah untuk menaati peraturan. Yang kedua, ada fase pertumbuhan, merupakan fase yang berkembang pada dunia usaha dengan tujuan untuk memperlindungkan sistem agribisnis agar mampu bertahan mengikuti perkembangan yang berkelanjut. Yang ketiga ada fase produktif, merupakan fase dewasa yang bersifat mandiri demi memanfaatkan potensi dengan tujuan memanfaatkan dan mampu melakukan ekspansi usaha. Yang terakhir ada fase penurunan, merupakan fase yang sistemnya memiliki ketergantungan untuk mempertahankan kehidupan pada pengembangan usaha. Agribisnis adalah konsep utuh pada suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu keseluruhan yang berhubungan dengan pertanian arti luas. Seperti yang kita ketahui, hubungan antara manusia dengan lingkungan
dan upaya memanfaatkan serta menata lingkungan dengan kegunaan yang diinginkan. Potensi pengembangan sektor agribisnis di Indonesia dapat dari sisi penawaran maupun sisi permintaan antara lain. Yang pertama, Indonesia memiliki sumber daya agribisnis yang sangat besar dan terkaya di dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayati. Yang ketiga, Indonesia memiliki sumber tenaga kerja masing-masing yang terakomodasi. Yang keempat, terdapat lembaga penelitian dari departemen. Yang kelima, mempunyai akumulasi pengetahuan dalam membangun agribisnis. Operasional, suatu pembangunan agribisnis pada tingkat wilayah dilaksanakan secara optimal. Prinsip dasar pelaksanaan sentra pengembangan bisnis adalah memperdayagunakan optimal pada sumber yang ada melalui pengembangan komoditas dari dalam dan dari luar negeri, dengan memperhatikan perwilayaan komoditas secara regional yang berkaitan dengan individu. Sektor agribisnis memberikan peran yang sangat penting dan besar dalam suatu perekonomian Indonesia, yaitu dalam hal yang pertama, sumber pertumbuhan ekonomi, yang kedua, penyediaan lapangan kerja, yang ketiga, mengembangkan pengetahuan daerah, yang terakhir, sumber pendapatan devisa negara. Selanjutnya yaitu konsep agribisnis. Konsep agribisnis adalah suatu konsep yang utuh mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Agribisnis juga mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengelolaan, hingga tahap pemasaran. Dalam konteks manajemen agribisnis, setiap elemen dalam produksi dan distribusi pertanian adalah sebagai aktivitas agribisnis atau istilah agribisnis yang merupakan gabungan dari agrikultur dan bisnis. Dalam kegiatan agribisnis akan ada hubungan antara manusia dengan lingkungan dan upaya memanfaatkan serta menata lingkungan tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tujuan kegunaan yang diinginkan. Maksud dari memanfaatkan dalam hal ini adalah seperti memberi pupuk, unsur kimiawi yang dibutuhkan, irigasi, dan perlindungan lahan. Sedangkan yang dimaksud menata adalah memanfaatkan atau menerima suatu keterbatasan seperti menanam dalam musim hujan, memanen dalam musim kering, atau menanam perennial crops pada tanah miring atau lereng, dan sebagainya. Potensi pengembangan sektor agribisnis di Indonesia dapat dilihat dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Potensi sisi penawaran antara lain yaitu yang pertama, Indonesia memiliki sumber daya agroklimat sangat besar dan terlengkap di dunia, sehingga hampir semua komoditas agribisnis dapat dihasilkan dari Indonesia. Yang kedua yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayati atau biodiversity yang terbesar di dunia, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Misalnya tanaman obat-obatan dihasilkan dari seluruh bumi Indonesia. Yang ketiga yaitu Indonesia memiliki sumber tenaga kerja yang masing-masing terakomodasi dalam agribisnis. Yang keempat, terdapat lembaga penelitian dan pengembangan agribisnis dari departemen perguruan tinggi yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia, hanya saja belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kelima yaitu lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat yang ada di daerah telah berpengalaman dan mempunyai akumulasi pengetahuan dalam membangun agribisnis. Secara operasional, pembangunan agribisnis pada tingkat wilayah dilaksanakan dengan mengoptimalkan pengembangan sentra-sentra produksi komoditi unggulan. Prinsip dasar pelaksanaan sentra pengembangan agribisnis adalah pendayagunaan secara optimal sumber daya yang ada melalui pengembangan komunitas yang berorientasi pasar dalam dan luar negeri dengan memperhatikan perwilayahan komoditas secara regional maupun nasional, serta mempunyai keterkaitan yang erat dengan industri hulu dan hilir. Sektor agribisnis memberikan peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia dalam hal sumber pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan pekerjaan, mengembangkan pembangunan daerah, sumber devisa negara.
Sistem pengembangan agribisnis. Agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif dan terdiri dari beberapa subsistem, yaitu yang pertama, subsistem pengadaan sarana produksi. Subsistem ini mencakup semua kegiatan perencanaan, pengolahan, pengadaan, dan penyaluran sarana produksi untuk memungkinkan terlaksananya penerapan teknologi, usaha tani, dan pemanfaatan sumber daya pertanian yang optimal. Yang kedua yaitu subsistem produksi usaha tani. Kegiatan yang ditangani oleh subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani rakyat maupun usaha tani berskala besar. Yang ketiga yaitu subsistem pengolahan dan industri hasil pertanian. Lingkup kegiatan agroindustri ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah nilai tambah dari produksi primer tersebut. Yang keempat yaitu subsistem pemasaran dan perdagangan. Subsistem ini mencakup kegiatan distribusi dan pemasaran hasil usaha tani dan agroindustri baik pasar domestik maupun untuk pasar luar negeri atau ekspor. Yang kelima yaitu subsistem kelembagaan penunjang, yaitu kegiatan mendukung, melayani, dan menyediakan jasa bagi untuk subsistem hulu, budidaya, dan hilir. Pelaku dari subsistem ini adalah lembaga-lembaga antara lain koperasi, perbankan, penyuluhan, riset dan pendidikan, dan asuransi. Hubungan antara subsistem hulu, subsistem hilir adalah vertikal, yang artinya saling terkait satu sama lain. Jika salah satu subsistem gagal, maka akan berdampak pada subsistem lainnya. Sedangkan hubungan subsistem pendukung dengan subsistem lainnya adalah horizontal, yang artinya dari hulu sampai hilir ada lembaga pendukung untuk kelancaran berlangsungnya kegiatan agribisnis. Yang selanjutnya adalah substansi agribisnis. Substansi agribisnis ini dibagi menjadi 6. Pertama, substansi penyaluran dan penyediaan sarana produksi. Hal ini mencakup dari semua kegiatan hingga penyaluran sarana produksi tersebut. Yang kedua adalah budidaya dan usaha tani. Budidaya usaha tani ini merupakan pembinaan dan pengembangan dari usaha tani tersebut. Yang ketiga adalah pengolahan hasil usaha tani. Pengolahan hasil usaha tani ini tidak hanya dari skala kecil, melainkan sudah mencakup ke skala besar. Yang keempat adalah pemasaran hasil produksi. Hal ini mencakup distribusi dan pemasaran hasil usaha tani. Yang kelima adalah prasarana. Prasarana ini penunjang bagi para substansi sebelumnya. Yang keenam adalah pembinaan. Nah, pemerintah di sini sangat berperan penting bagi para petani-petani yang ada di desa. Yang terakhir adalah menjadikan sektor utama, yang mana artinya sektor agrobisnis dijadikan menjadi sektor agroindustri. Ini adalah membangun keunggulan agar bisa bersaing, yaitu bersaing di nasional maupun di skala internasional. Yang terakhir adalah kebijakan pengembangan. Hal ini ada hubungannya dengan politik agribisnis. Mengapa? Karena pemerintah ikut andil di dalamnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pendekatan sistem dan usaha agrobisnis yang dikembangkan harus memiliki 4 kriteria berikut. Yang pertama adalah adanya budaya asli. Yang kedua adalah berkerakyatan. Yang ketiga adalah berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah adanya desentralisasi. Ini saya akan membahas tentang studi kasus yang ada di Indonesia. Di sini, Kementan bangun kekuatan SDM pertanian. Bagi negara-negara berkembang, pembangunan pertanian abad ke-21
selain untuk mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan, juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusianya yang menunjang sistem tersebut tentunya. Peningkatan SDM tidak hanya dibatasi peningkatan produktivitas petani, namun juga meningkatkan kemampuan petani untuk berperan ke dalam proses pembangunan itu sendiri. Persoalan krusial dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah rendahnya partisipasi petani dalam mengambil keputusan pembangunan pertanian. Hal ini diantara lain disebabkan oleh tidak adanya suatu organisasi yang memiliki kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan petani di forum nasional di negara yang berkembang tentunya. Karena peningkatan sumber daya manusia selain berkaitan dengan peningkatan produktivitas petani itu sendiri, juga diarahkan pada pentingnya partisipasi politik petani dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka melalui organisasi petani mandiri. Peran aktif pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia petani antara lain melalui reorientasi sistem penyediaan layanan dan pendanaan sistem informasi pertanian. Mungkin sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai sumber daya manusia Indonesia di sektor agribisnis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dicerna dengan baik oleh kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.